Kita mau tahlil sendiri di rumah silahkan, mau sama keluarga juga silahkan. Tahlil ini tidak wajib, tidak wajib. Tahlil ini hanya saja ketika kita berdoa dan mendoakan saudara kita, ini menjadi salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai orang yang masih hidup. Apalagi anak saudara, anak kita dan keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita kupas sedikit tentang yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharajar ruh min yadi bani Adam wa madha salasata ayyam yaqulu ruh ya rabbi dzilli. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika ruh, ya, apa itu ruh? Kulir ruh min amri rabbik. Jangan dibahas ruh, hanya urusan pangerannya. Ruh ketika keluar dari jasad Bani Adam, kita sering menanyakan ruh itu ada di mana. Nah, itu diantaranya ya. Ruh itu keluar lalu tempatnya di mana? Maka di sini Nabi mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, lalu mereka sudah lewat 3 hari, ruh ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat jasadnya. Ketika 3 hari, maka dia datang lalu melihat dari kejauhan, melihat apa? Jasadnya itu ternyata dari matanya keluar, dari hidungnya keluar darah, dari pamnya apa? Dari mulutnya keluar darah. Maka jasad ini mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai jiwa yang miskin, ketika engkau hidup, apakah engkau rindu kehidupan di dunia? Serta ternyata tempat kembalimu adalah tempat-tempat yang apa? Yang tempat kehinaan, tempat kenalangsaan, tempat yang sangat tidak enak. Ketika ruh ini melihat jasadnya, maka ruh ini hanya bisa menangis dengan tawilun, lama menangis dia melihat jasadnya yang sudah terbujur kaku lalu mengeluarkan darah. Maka dia pergilah. Ketika sudah mencapai hari kelima, maka dia juga minta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melihat jasadnya. Maka dia datang kepada Allah, lalu Allah izinkan dia untuk melihat jasadnya. Ketika datang hari kelima, sama, dia juga melihat jasadnya, dari matanya keluar, dari hidungnya, dari telinganya darah dan nanah. Sudah ada belatung yang menggigit, sudah bau jasadnya. Lalu dia juga terus mengatakan kepada dirinya, wahai diri yang miskin, engkau tempat kembalimu ternyata tempat yang sangat hina. Lalu pergi lagi, sudah menangis dia pergi lagi sampai hari ke-7. Ternyata ketika datang hari ke-7, si mayit ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat jasadnya. Maka ketika sab'ata ayyam yaqulu ya Rabb idzilli hatta undur ila jasadi fayadinullah ta'ala fayadila qabrihi wa yanzuru min ba'id. Lalu dia melihat dari kejauhan. Maka waqa'a bihi, maka ketika dilihat ternyata dud kasir, banyak belatung, sudah banyak belatung di badannya. Maka payabki bukaan syadid, dia menangis sangat amat sangat amat menangisnya. Maka wahai jasadku, ingatlah ketika kau hidup di dunia ini. Di mana anak-anakmu, di mana kerabat-kerabatmu, di mana istri-istrimu, di mana ikhwan, saudara-saudaramu, di mana asdiko, sahabat-sahabatmu, di mana yang mengasihimu, wa aina jiranik, di mana tetangga-tetanggamu yang ridho bertetangga denganmu. Di mana mereka ketika sudah 7 hari. Ini jasad ini berkata kepada dirinya sendiri, memberitahukan kepada dirinya yang sudah terbujur kaku, mana mereka yang di dunia mereka ada untukmu. Ketika mereka melihatmu, mereka menyayangimu. Ketika tetanggamu mendengarmu sakit, ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mana mereka? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Seorang ruh mengatakan kepada jasadnya. Maka untuk kita semua
apa yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah di sini, idza matal mu'min darat ruhahu, ketika seorang mukmin meninggal maka dia ruhnya ini berputar-putar selama 1 bulan di mana? Di atas rumahnya. Katanya di sini, lalu melihat ilama khalbihi min malihi kaifa yuqsamu au kaifa tudidu yunahu. Dia melihat keluarganya, melihat anak-anaknya, lalu dia melihat hartanya dibagi dengan rata tidak. Hartanya dibagi apakah menjadi harta yang mungkin menjadi anak-anak. Terkadang orang yang meninggal hartanya biasanya apa? Ada anak sama anak gerlut atau ribut gara-gara harta. Ini seorang mayit ruh ini ketika berputar melihat anak-anaknya baik atau tidak, hartanya dibagi dengan adil apa tidak, gitu kan? Awas, adil menurut agama, bukan adil menurut kita. Kalau misalkan adil menurut kita, kita punya uang 100.000, anaknya 2, otomatis perempuan 50, laki-laki 50. Itu adil menurut kita. Adil menurut Allah tidak seperti itu. Palid dakari mislu hadil ungsayain, awas, laki-laki 2 bagian untuk perempuan. Namun kenapa dibagi 2? Nah ini kadang-kadang bertanya, naon lalaki bet kabagianana 2 lalaki 2 aweweun, ari awewe kabagianana satengah misalkan ti lalaki. Itu kan tujuannya itu sebenarnya gini. Tujuannya sebenarnya laki-laki kenapa kabagianana loba? Laki-laki itu tanggung jawabnya besar, Bu. Sebenarnya ya, sebenarnya ketika kita punya adik, nah, adik kita itu tanggung jawab laki-laki, kakak laki-laki. Ketika dia punya ibu misalkan, ibunya juga tanggung jawab dia. Ketika istrinya, mungkin dia punya istri, istrinya tanggung jawab juga dia. Ketika punya hutang, nah itu hutangnya tanggung jawab kakaknya juga. Maka kalau perempuan kan dia bebas dari apa-apa sebenarnya. Bebas, tidak perlu memberi misalkan ke adiknya, ke ibunya, tidak perlu. Kalau misalkan yang perempuan, maka perempuan kebagian sedikit. Hanya saja realita mengatakan ketika ibu sakit, ketika ayah sakit, orang tua sakit, dibikin ke saha? Ke budak bungsu nu awewe. Biasana di kampung, di kampung ternyata orang kakak kita misalkan yang laki-laki, yang perempuan, ataupun mungkin kadang-kadang lupa. Atau udah bungsu maka bagian imah, bungsu maka bagian pangbadagna, biasana cenah, padahal tidak seperti itu. Nah ini realita mengatakan kadang-kadang seperti itu. Makanya kadang-kadang banyak keributan. Apalagi pembagian di kita kadang-kadang karena maneh teh boga adi dengan hiji-hijina awewe, maneh 50 juta, maneh 50 juta. Warisan teh adil. Itu sebenarnya tidak adil. Kalau kita menganggap itu adil, berarti hukum Allah kita menganggapnya tidak adil. Kalau seperti itu. Nah ini yang perlu kita harus ketahui, adil menurut kita apa menurut Allah. Kadang-kadang atuh da abi macam ada hiji-hiji nadur awewe. Paling oke misalkan kieu. Kita bagi 2 dulu misalkan, kita bagi dulu laki-laki 2 bagian perempuan. Karena kakaknya ini laki-laki, adiknya cuma 1 perempuan, sesudah dibagi waris menurut hukum faraid, lalu nah karena manehan hiji-hijina adik rek diberede ku atah ngarah sarua. Nah itu boleh. Jadi sesudah dibagi waris menurut faraid lalu kita kasih supaya rata. Itu boleh. Ya, jadi tidak boleh kita langsung bagi 2 langsung, tidak seperti itu kalau adiknya perempuan. Nah ini, kecuali beda lagi kalau misalkan orang tuanya masih hidup, beda. Maneh modal teh 10 juta, maneh 10 juta, itu orang tuanya masih hidup. Itu bukan warisan. Ya, beda lagi, itu mah boleh-boleh saja. Kalau dia misalkan orang tuanya bapak boga sawah 50 meter, tah keur maneh 25 meter, keur maneh 25 meter. Bapana aya keneh, makna aya keneh. Lain warisan, mangga wae. Ini warisan yang jadi masalah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang agak rumit ya kalau misalkan sudah membahas faraid. Apa yang dikatakan Abi Hurairah, katanya tadi ketika si mayit sudah 1 bulan dia berputar-putar melihat anaknya, melihat keluarganya, apakah hartanya dibagi dengan adil atau tidak? Apakah hutang-hutangnya dia dilunasi atau tidak? Wasiatnya dicumpuran teu? Nah ini perlu kita ketahui mereka.
Ketika itu maka si mayit sesudah melihat, dia kembali lagi ke mana? Ke kuburan. Dia berputar selama 1 tahun. Dia melihat siapa yang berdoa di kuburan untuk dirinya, siapa yang melihat dan mendoakan mereka. Sesudah 1 tahun maka Allah angkat ruhnya, yauma yunfakhu fisur, sampai hari di mana ditiup sangkakala, sampai hari kiamat. Ini dalam satu keterangan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Dalam hadis-hadis yang lain mungkin ada beda-beda lagi. Makanya ketika kita melihat saudara kita, orang tua kita meninggalkan kita terlebih dahulu, maka minimal kalau kita tidak bisa membahagiakan mereka, kita kirim doa, yang hidup ataupun mereka yang sudah tiada. Kirim doa, ya orang-orang tua yang hidup kita panjatkan doa supaya mereka panjang usia, sehat badannya, banyak rezekinya. Ketika mereka sudah tiada, kita kirim doanya. Maka kata Imam Syafi'i yang kemarin, ketika datang malam Jumat, di antaranya mereka itu datang ke rumah-rumah kita. Ini dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Selanjutnya, ketika datang mereka itu datang ke rumah-rumah kita, meminta mereka, minimal kalau kalian tidak punya harta, tidak punya uang untuk disedekahkan untuk mereka, kirim Fatihah. Itu minimal. Minimal kirim Fatihah. Ketika mereka mendapat Fatihah, mendapat kebahagiaan apa yang dikirimkan oleh kita kepada mereka, maka mereka ketika perginya farhan wa sururan, bunga. Namun ketika kita tidak kirim Fatihah acan, maka mereka dalam keadaan putus asa, sedih. Ketika kita tidak kirim hanya Fatihah acan, maka minimal lah kita kirim Fatihah kepada orang tua kita, teman kita, tetangga kita. Untuk yang biasa kirim Fatihah. Kalau misalkan Abi mah percaya tahayul hurufat, misalkan naon mengirim Fatihah masih tenepi, itu tidak masalah, silahkan saja, masing-masing saja untuk yang biasa. Paham ya? Untuk yang biasa. Kalau yang tidak biasa tidak perlu menyalahkan yang lain, dan yang biasa juga tidak perlu memojokkan yang tidak biasa. Nah, untuk teman-teman, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang yang hadir pada malam hari ini, ketika orang tua kita masih ada, berbahagialah, bahagiakan mereka. Namun sudah tiada, kirimlah minimal Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan almarhum Abah Robian, mudah-mudahan almarhumah Ibu Eja, Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang Allah ridhoi. Keluarga yang ditinggalkan, mereka bisa tenang, tentram, bisa saling menyayangi, mengasihi. Karena yang disebut dengan fitnah kubur diantaranya adalah ketika mereka hidup baik-baik saja, ketika mereka sudah meninggal, keluarganya aburantak, keluarganya acak-acakan. Itu diantaranya fitnah kubur. Ketika ibunya masih ada, ayahnya masih ada, anak, adik, kakak baik-baik saja, mereka meninggal, kadang-kadang pasnya harta. Nah ini disebut fitnah kubur. Ada abimah boga harta lagi, alhamdulillah. Berenya alhamdulillah moal teh pasea. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan almarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni kealpaan kehilafannya, diberikan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa selalu berbakti kepada orang tuanya, bisa selalu mendoakan mereka dan mengikuti jejak mereka yang baik dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kirim doa